Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya maka kembali kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Majelis yang Rasulullah menyebutkannya dengan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk pada surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Tapi kita baca sama-sama dari ayat yang ke-11, Pak, karena masih bersambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ
أمرتك. Saya ulangi. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dua ayat min tin ta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pekan yang lalu kita membahas tentang ayat yang ke-11 bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh kami ciptakan kalian. Walaqad khalaqnakum, sungguh kami ciptakan kalian. Summa sawwarnakum, kemudian kami bentuk rupakan kalian, dibentuk. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami katakan kepada para malaikat usjudu li Adam. Fasajadu, maka mereka pun para malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis lam yakum minas sajidin. Dan dia tidak termasuk dari golongan yang mau bersujud. Jamaah sekalian, kalau kita lihat kemarin bahwa kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat khalaqnakum dengan antum, bukan khalaqnaka dengan anta. Kemudian sawwarnakum bukan sawwarnaka. Kami bentuk rupakan kalian. Padahal di sini menceritakan tentang Nabi Adam. Maka para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini di samping menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam, juga menjelaskan tentang Nabi Adam juga keturunannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuriyah Nabi Adam juga diciptakan apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Allah ciptakan kalian, Nabi Adam dan keturunan-keturunannya, termasuk diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala bentuk rupakan Nabi Adam dan juga keturunan-keturunannya. Makanya menggunakan apa? Dengan kalimat kum yang artinya apa? Kalian, bukan ka. Kemudian selesai Allah SWT apa? Menciptakan Nabi Adam, maka para malaikat pun diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dengan sujud yang ikraman wa ta'ziman. Untuk memuliakan Nabi Adam. Dan untuk apa? Membesarkan Nabi Adam. Jadi memuliakan Nabi Adam dan membesarkan Nabi Adam. Artinya sujudnya di sini adalah bukan sujud dalam rangka untuk beribadah kepada Nabi Adam. Para malaikat disujud itu apa? Sujud sebagaimana kita sholat. Tapi ikraman, memuliakan. Jadi sujud itu apa? Artinya di sini apa? Memuliakan, menghormat. Kalau bahasa kita, menghormat. Maka para malaikat bersujud kecuali iblis yang enggak mau. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya bertanya kepada iblis. Ya, dalam ayat yang ke-12 nih yang kita baca, qala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis. Apa kata Allah? Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kalau bahasa kita, iblis gitu. Ma mana'aka. Apa yang mencegahmu, yang membuat kamu tidak mau alla tasjuda, untuk engkau bersujud id amartu, ketika aku perintahkan engkau untuk bersujud kepada Adam. Qala, maka jawab iblis apa? Ana khairum minhu. Saya khairun, lebih baik, minhu darinya, dari Adam.
Alasannya apa lebih baik? Khalaqtani min nar, engkau ciptakan saya min nar dari api, wa khalaqtahu, dan engkau ciptakan Adam min tin dari tanah. Nah, di sini alasan iblis kenapa dia tidak mau bersujud? Karena dia merasa khairum minhu, lebih baik dari Adam. Kenapa lebih baik? Karena dia menjelaskan dengan logika dia bahwa Allah ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Artinya penciptaan dari api itu lebih baik, lebih mulia daripada apa? Dari tanah. Ini menurut iblis alasannya. Jamaah sekalian, lafaz ana dalam ayat ini kita baca pendek. Setiap lafaz ana itu yang merupakan domir itu dibaca pendek, walaupun di belakangnya ada alif. Tidak dibaca qala ana khairun, tapi qala ana khairum minhu. Jadi nanya itu apa? Pendek, walaupun ada apa? Alif. Jamaah sekalian, di sini kalau kita lihat adalah la alla tasjud, untuk menjelaskan, ini kata para ulama apa? Untuk menjelaskan tentang betul-betul iblis kenapa enggak mau bersujud. Gitu. Litaukid. Kenapa engkau iblis apa? Tidak mau bersujud. Sebagaimana ayat yang lain mengatakan lam yakun minas sajidin. Di mana iblis tidak apa? Termasuk golongan dari orang-orang yang mau bersujud. Apa yang menyebabkannya, yang mencegahnya dia tidak mau bersujud? Ma ahwajaka wa alzamaka toroka. Jadi apa yang menjadi alasan engkau hai iblis dan memaksamu untuk tidak mau bersujud ketika aku perintahkan engkau bersujud kepada Adam? Maka iblis laknatullah mengatakan ana khairum minhu. Ini alasannya. Saya lebih baik darinya. Dari siapa? Dari Adam. Jadi iblis ini merasa dia lebih baik. Dia apa? Iblis he feel best than Adam. Bahasa kita. Jadi iblis merasa lebih apa? Baik dari apa? Adam. Nah, disebutkan di sini kata para ulama minal udril ladzi huwa akbaru minadz dzambi. Dan sebetulnya alasan iblis ini adalah alasan yang itu dosa yang besar. Jadi orang yang merasa lebih baik itu akbaru minadz dzambi, dosa besar. Kenapa? Karena itu apa? Sombong. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebut apa itu sih yang disebut dengan al-kibar, sombong. Jadi Rasulullah ketika apa? Menyampaikan ma huwal kibar, apa itu kibar? Kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Itu kibar. Kibar, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, dia tolak. Enggak mau melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, wa ghamtun nas, ngecilin orang. Dan iblis ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, dia kecilin. Adam apa? Dia kan saya yang lebih mulia daripada dia. Nah, artinya apa? Meremehkan, mengecilkan apa? Adam. Padahal alasan itu disebutkan oleh Ibnu Katsir minal udri alladzi huwa akbaru minadz dzambi. Jadi alasannya itu adalah dosa yang besar, yang paling besar. Kenapa? Karena dia mencegah ketaatan. Dengan sebab dia apa? Merasa lebih baik, maka dia apa? Tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia merasa lebih baik. Jadi dia tidak mau melaksanakan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa adalah orang yang fadil, yang punya kemuliaan. Merasa kalau apa? Dia mestinya apa? Disujudi, dihormati oleh Adam. Tapi ini dibalik gitu. Ini apa? Logikanya iblis. Maka dia mengatakan ana khairum minhu. Ana khairum minhu. Dengan alasan annahu khairum minhu bi annahu khuliqa min nar. Dengan dia menjelaskan kepada Allah SWT bahwasanya dia lebih baik sebab dia diciptakan dari api. Dan api
menurut logika iblis, asyrafu mimma khalaqtahu minhu, dan api itu adalah sesuatu yang lebih mulia dari apa yang kau ciptakan. Ketimbang apa? At-tin, yaitu tanah. Dan ini pandangan iblis. Jadi dia merasa penciptaan dia itu, dasar penciptaan itu lebih mulia. Api. Dia tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam. Jadi yang dia lihat apa? Dasar penciptaannya, bahwa api merasa apa? Lebih baik, lebih mulia ketimbang apa? Tanah. Padahal Nabi Adam diciptakan dari tanah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan tangannya langsung. Kemudian Allah tiupkan ruhnya. Jadi Allah tiupkan apa? Ruhnya Nabi Adam. Dan iblis menggunakan kias, analogi, untuk menentang nas dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis ini menentang dalil, menentang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqa'u lahu sajidin. Bersujudlah. Tapi iblis enggak mau. Nah, dari sini fasyadza min bainil malaikah bitarkis sujud. Maka iblis pun dia terlempar di antara para malaikat. Terlempar dari kelompoknya malaikat yang taat. Yang awalnya sebetulnya iblis, kata para ulama, merupakan makhluk yang juga taat sebagaimana apa? Para malaikat. Jadi iblis itu juga pada awalnya Pak, makhluk yang taat sebagaimana apa? Malaikat. Beribadah kepada Allah SWT. Tunduk pada Allah SWT. Tapi karena adanya kesombongan dia di hadapan Nabi Adam, maka dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dia orang yang berpisah dari kelompoknya para malaikat. Bitarkis sujud. Karena dia tidak mau melaksanakan sujud, dalam arti kata apa? Menghormat kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah iblis itu disebut dengan kata-kata ablasa. Jadi iblis itu awalnya bukan namanya iblis. Tapi ketika dia Pak menentang perintah Allah SWT menjadi ablasa, iblis. Apa arti iblis? Ya. Arti iblis itu adalah ablasa minar rahmah, aisa minar rahmah, orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Makhluk yang jauh dari rahmat Allah, makhluk yang apa? Putus asa dari rahmat Allah SWT. Maka Allah apa? Laknat dia. Makanya ketika disebut iblis, alaihi laknatullah. Maka dia mendapatkan apa? Laknat Allah SWT. Dan Allah laknat dia karena dia menggunakan logika. Sehingga kalau dari sini, maka kita ketika melakukan suatu ibadah, itu jangan didasarkan dengan logika. Kenapa? Karena ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, perintah Allah bukan? Perintah Allah bukan? Kita berhaji, perintah Allah SWT bukan? Kalau kita berhaji, kita menggunakan logika, maka kadang logika kita kan kecil. Nggak nyambung terhadap apa yang disampaikan oleh Allah SWT, diperintahkan oleh Allah SWT. Kenapa sih kok harus mencium Hajarul Aswad? Kan gitu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW mencium Hajarul Aswad, maka setelah itu Umar pun mencium Hajarul Aswad dan ngajakin ngomong, Hajarul Aswad, ente hanya sebuah batu. Kata siapa? Umar. Kalau Rasulullah SAW tidak mencium engkau, niscaya saya tidak akan mencium engkau. Tapi karena Rasulullah mencium Hajarul Aswad, maka diikuti. Ini yang disebut dengan apa? Beribadah itu pertama adalah ikhlas, perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ittiba. Jadi jangan diukur dengan apa? Logika. Jangan diukur apa? Logika. Kenapa? Karena diukur dengan logika, itulah permainan iblis. Yang senantiasa ketika kebenaran itu diukur apa? Dengan logika. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, hujjatu iblis, hujjahnya iblis, argumentasinya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, qala ana khairum minhu. Saya ini lebih baik dari Adam.
Khalaqtani min nar, engkau ciptakan saya dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini hujahnya apa? Iblis. Artinya dari sini iblis juga mengakui bahwa dia yang menciptakan siapa? Iblis mengakui bahwa dia yang menciptakan siapa? Kalau lihat ini, Allah. Artinya baru sampai kepada rububiyahnya saja. Tapi ketika masuk kepada uluhiyah, perintah Allah, itu huruf apa? Perintah, pengabdian, peribadatan kepada Allah SWT, yang namanya apa? Uluhiyah, dia tidak apa? Mau. Maka nggak jadi hanya sebatas rububiyah. Orang-orang musyrik juga mengakui bahwa yang menciptakan dia Allah SWT, yang menciptakan langit dan bumi juga Allah. Tapi ketika masuk kepada uluhiyah, maka dia di samping beribadah kepada Allah SWT, tapi juga dia beribadah kepada selain Allah. Maka nggak jadi tauhid seperti itu. Dia harus tauhid rububiyahnya harus tauhid, uluhiyahnya juga harus apa? Bertauhid. Al asma wa sifatnya juga apa? Harus bertauhid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hujahnya iblis yang mengatakan bahwa saya itu lebih baik dari apa? Dari Adam, sebab Allah engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini merupakan disebutkan oleh apa? Ibnu Taimiyah hujjatun batilah. Alasan hujah argumentasi yang batil, yang salah. Gitu. Kenapa? Karena argumentasi ini aradun nass bil qiyas. Bertolak belakang, bertentangan dengan nas. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dikiaskan oleh iblis itu apa? Bertentangan dengan nas. Nas itu apa? Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya. Bertentangan dengan nas. Nas yang apa? Yang sahih. Nas yang benar. Nah, oleh karena itulah sebagian ulama salaf mengatakan bahwa awwalu man qasa iblis. Yang pertama sekali membuat kias analogi itu adalah iblis. Jadi yang pertama sekali membuat logika apa? Iblis. Karena iblis itu apa? Berlogika-logika. Makanya saya sering katakan bahwa kalau kita beragama tidak bisa menggunakan apa? Berlogika-logika. Tapi bagaimana dalil? Karena kalau berlogika-logika, maka akan muncul permainan iblis. Udah ente kok mencium Hajarul Aswad? Kan dia batu. Tapi kan Rasulullah mencium. Maka Umar mengatakan kalau Rasulullah nggak mencium Hajarul Aswad, saya tidak akan mencium. Tapi karena Rasulullah mencium, saya mencium. Itu yang disebut dengan apa? Dalam beribadah itu adanya ittiba, mengikuti. Kenapa sih daging babi diharamkan? Pokoknya. Oh, itu kan karena cacing pitanya kan apa? Ada di situ. Sehingga kalau kita makan, maka kita akan kemasukan cacing pita dalam tubuh kita. Tapi kan sekarang dengan derajat yang sangat tinggi, dia akan mati. Bukan itu masalahnya. Tapi itu adalah merupakan kalau bahasa kita ujian dari Allah SWT untuk tidak kita makan apa? Daging babi. Jadi ketika Allah SWT larang daging babi, udah nggak perlu kita apa? Pertanyakan. Karena kalau dipertanyakan nanti akan bermunculan lagi alasan ini, dan akhirnya bermainlah di situ logika. Dan akhirnya di situ apa? Bermain apa? Logika. Jadi jangan sampai apa? Ketika kita beribadah berlogika-logika. Ketika kita melaksanakan perintah Allah berlogika. Ketika kita meninggalkan larangan Allah, kita berlogika. Kenapa sih warisan itu harus apa? Beda antara laki dengan perempuan. Giliran laki satu, giliran perempuan dapat separuh. Apalagi sekarang ini kan kita apa? Wanita karir. Jadi sama-sama apa? Punya hak. Apalagi dengan munculnya emansipasi gitu. Itu kan logika kita. Tapi Allah SWT langsung yang membagi dalam Al-Quran bagaimana pembagian warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi lidzakari bagi laki-laki itu apa? Satu bagian. Dan perempuan apa? Separuhnya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi di sini apa? Pentingnya bagi kita kalau dalam masalah urusan ibadah, urusan ketaatan,
maka kita harus ittiba. Harus apa? Ittiba. Ada gak perintahnya dari Allah SWT? Ya. Dan Rasulullah lakukan gak? Gitu. Itu namanya apa? Ittiba. Jamaah sekalian, maka yang pertama sekali kata para ulama, ba'dus salaf, awwalu man qasa iblis. Yang pertama sekali mengkias itu adalah iblis, beranalogi. Wa ma ubidatis syamsu wal qamar illa bil maqayis. Dan tidaklah matahari dan bulan itu disembah kecuali itu atas hasil kias. Jadi tidaklah matahari disembah kecuali itu atas hasil kiasan, analogi. Kenapa? Oh, matahari ini kan bisa memberikan kehidupan pada manusia. Manusia itu kalau nggak ada matahari, dia tidak bisa hidup, kan gitu. Ini kan logika kan? Kemudian kalau nggak ada matahari, tumbuh-tumbuhan nggak hidup, orang juga nggak hidup. Kenapa? Kita nggak dapat yang namanya sinar ultraviolet yang dibutuhkan oleh apa? Manusia dan lain sebagainya. Akhirnya sembah deh. Kenapa? Sebab kita kalau nggak ada matahari nggak hidup nih. Seakan-akan matahari yang menghidupkan kita, berlogika. Bulan juga begitu. Kalau malam nggak ada bulan, gelap. Makanya kalau apa terjadinya apa gerhana bulan, bumi gelap. Kalau sekarang sih masih enak pakai apa? PLN ya. Dulu kan PLN belum seperti sekarang ini ya. Dulu gelap. Maka apa? Berlogika. Kalau gitu kita membutuhkan matahari dan bulan dong hidup kita. Oleh kita itu kita harus sembah matahari bulan. Kenapa? Karena yang memberikan kehidupan apa? Matahari. Ini kan berlogika. Padahal bulan dan matahari itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita sembah itu bukan bulan dan mataharinya, tapi yang menciptakan langit, yang menciptakan bulan dan matahari. Karena Allah SWT menyebutkan apa? Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Inna syamsa wal qamara ayatani." Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau matahari saja begitu luar biasanya powernya dengan memberikan kehidupan manusia, bulan juga begitu, apalagi yang menciptakannya lebih hebat lagi. Kan usni ke sana, bukan ke mataharinya. Makanya wa ma ubidatis syamsu wal qamar illa bil qiyas. Dan tidaklah matahari dan bulan itu disembah kecuali itu atas hasil kias. Maka dari sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa yadhharu fasaduha bil aqli min wujuhin khamsah. Jadi oleh karena itulah dari sini nampaknya kerusakan akal itu nampaknya ada beberapa hal, ada 5 hal yang disebabkan kenapa orang ketika berlogika maka akan rusak. Jamaah sekalian, akal bukan bagian dari sumber dalil. Dasar sumber dalil itu apa? Kalau kita beribadah, pertama Al-Qur'an. Yang kedua hadis. Tapi akal itu adalah dalam rangka alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi akal itu apa? Alat, bukan sumber. Karena kalau menjadi sumber, maka akan terjadi perbedaan dalil antara orang yang satu dengan orang yang lain. Orang yang pintar dengan orang yang tidak pintar akan perbedaan dalil. Maka disampaikanlah dalil dengan secara apa? Benar, yaitu dalil Al-Quran dan hadis. Adapun akal itu alat untuk memahami dalil, yaitu Al-Quran atau apa? Hadis. Karena ada orang yang berpikiran kalau Al-Quran bertentangan dengan akal, maka Al-Quran ini perlu dipertanyakan. Bukan akal yang dipertanyakan, tapi apa? Al-Qurannya. Padahal ketika Al-Quran bertentangan dengan akal, bukan Quran yang salah, tapi apa? Akal kita belum sampai di dalam apa? Di dalam mencerna Al-Quran. Dan ulama dulu, mereka tidak ada yang berani untuk mengkritisi Al-Quran melalui akal-akal mereka. Ini kan sekarang banyak orang yang ngaku yang namanya Islam apa liberal, dengan menggunakan dalil-dalil hermeneutik. Mereka apa? Memahami Al-Quran secara liberal sehingga apa? Menjadi sebuah kesimpulan,
kalau ada ayat-ayat yang bertentangan dengan akal kita, ayat itu perlu dipertanyakan dan boleh kita tinggalkan. Bayangkan. Ada kan yang begitu kan ngomong? Berani banget. Justru ketika akal kita apa? Belum bisa memahami ayat Al-Quran dan dianggap apa? Kok ini nggak sesuai dengan kata. Justru kita harus berpikir, bisa jadi akal kita inilah yang belum nyambung kepada Al-Quran. Kalau bahasa kita apa? Akal kita belum connect pada Al-Quran. Sehingga tidak loading akal kita kepada apa? Al-Quran. Jadi jangan Al-Quran yang disalahkan gitu. Jangan Al-Quran yang dipertanyakan. Justru akal kita yang disalahkan atau dipertanyakan. Itu namanya orang-orang yang disebut dengan rasionalis. Tahu gak rasionalis? Kaum rasionalis. Orang-orang yang menjadikan akal itu sebagai dewa mereka. Kebenaran itu harus melalui apa? Akal. Kebenaran itu harus didasarkan dengan apa? Akal. Sehingga apa? Ketika hadis yang sahih bertentangan dengan akal, maka akal ini apa? Yang apa? Yang dibenarkan. Bukan hadisnya. Bukan Al-Qur'annya. Jadi akalnya. Qur'annya yang apa? Dipertanyakan. Nah inilah sekarang ini seperti itu. Jadi banyak orang yang berani mengkritisi Al-Quran dengan sebab akalnya gitu. Makanya ulama-ulama dulu mereka tidak berani untuk mengkritisi Al-Quran. Pokoknya apa? Ketika Al-Quran berbicara, udah sami'na wa ta'na. Ketika Al-Quran itu apa? Berbicara, sami'na wa ta'na. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Kalau ada orang-orang di hatinya ada penyakit, mereka akan apa? Mencari-cari kesalahan Al-Quran. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha. Mereka akan mengikuti hawa nafsu mereka. Tapi ketika orang-orang yang warasikhuna fil ilmi, orang yang memiliki kedalaman ilmu, cahaya ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya ilmu Al-Qur'an, ilmu Islam, ilmu iman, warasikhuna fil ilmi, sebagaimana para sahabat, mereka akan mengatakan amanna bih, kami beriman dengan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Enggak ada yang dipertanyakan oleh akal mereka. Nah, sekarang banyak orang seperti itu. Makanya ada istilah dalam sebuah seminar tentang keislaman, itu kalau belum berani mengkritisi Al-Quran, itu belum dianggap ilmiah sekarang. Jadi kalau belum berani mengkritisi Al-Quran, itu belum dianggap apa? Ilmiah. Seakan-akan orang yang kritisi Al-Quran itu orang-orang yang apa? Ilmiah. Justru bukan orang ilmiah itu. Ulama-ulama dulu mereka adalah orang-orang yang ilmiah. Itu kalau kita lihat tulisan karya tulis yang disebut ilmiah itu apa sih? Ilmiah itu ada dalilnya, ada argumentasinya, ada footnote-nya, ada daftar pustakanya, kan gitu. Ada apa? Daftar pustaka, bibliografi. Gitu. Itu ilmiah apa? Kalau kita sampaikan itu, oh ini ada dasarnya, ada dalilnya. Gitu. Itu ilmiah, bukan apa? Harus dengan otak saja gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, di sini iblis idda'a anna an-nara khairun minat tin. Udah Isa Belum ya? Iblis dia mengakui bahwa api itu lebih baik dari tanah. Sehingga mencegah dia untuk tidak mau bersujud atas perintah Allah kepada apa? Adam. Padahal tanah, kata para ulama, at-tin fihi sakinah. Tanah itu memiliki sifat tenang, ya. Dan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanah itu kan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kan? Bisa gak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Tumbuhan itu tumbuh di mana? Di tanah. Memberikan kehidupan tanah. Kalau api gimana kira-kira api? Membakar, kan itu. Berarti kan kalau dilihat dari sini apa?
Lebih manfaat mana? Api apa tanah itu? Tanah ya, tanah. Kemudian disebutkan lagi di bawah tanah itu banyak barang-barang berharga, ma'adin, emas, perak, macam-macam. Itu di tanah itu banyak-banyak apa? Barang-barang berharga kan? Itu di tanah. Gitu. Dan kita diciptakan oleh Allah SWT apa? Dari tanah. Dan kita pun nanti akan kembali apa? Ke tanah. Dan kita boleh apa? Di samping kita boleh berwudu, maka pengganti wudu itu apa sih? Kalau kita nggak bisa berwudu karena sakit atau memang nggak ada air, maka boleh apa? Tayamum dengan tanah. Tanah itu berdebu dan itulah debunya dari apa? Hasil tanah. Kan debu itu kan tanah kan? Ya. Artinya apa? Lebih mulia di situ. Jadi tidak bisa berlogika-logika di sini. Sehingga apa? Tanah itu lebih tenang disebutkan, lebih istiqrar, ya. Lebih apa? Tetap, ya, bisa menahan. Sedangkan sifat tanah apa? Sifat api itu membakar, panas dan sebagainya itu. Kayak gitu. Makanya apa? Logikanya tipe apa? Tidak rasional, tidak masuk. Jangankan dalil, akal aja nggak bisa, apalagi dalil gitu. Itu apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam. Ya. Kenapa? Karena dalam diri Adam itu ada apa? Ada ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam semua ilmu. Yang tidak apa? Diajarkan. Artinya apa? Nabi Adam itu mulia karena di situ apa? Ada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berilmu itu adalah orang yang mulia. Nah, iblis lupa kalau dia belum punya ilmu gitu. Iblis lupa. Dia hanya melaksanakan perintah Allah, udah selesai gitu kan. Tapi dia merasa apa? Bahwa dia belum punya ilmu gitu. Dia merasa apa? Bahwa dia sebetulnya belum punya ilmu gitu. Maka malaikat apa? Kenapa malaikat mau bersujud? Karena malaikat melihat bahwa Allah mengajarkan Nabi Adam ilmu sehingga apa? Iblis, para malaikat pun apa? Mau bersujud. Kenapa? Karena Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Nah, di sini pentingnya apa? Bagi kita. Sehingga apa? Hujjah yang disampaikan, dalil yang disampaikan oleh iblis itu tidaklah apa? Benar, tapi apa? Hujjatun batilah. Jadi hujjah yang batil. Kemudian, nah dari sini juga disebutkan dalam asar, karena malaikat juga mau seperti Nabi Adam sebetulnya. Maka disebutkan di sini dalam sebuah riwayat hadis ya, dari Abdullah bin Amr ya, bahwa para malaikat berkata kepada Allah, "Ya Rabb, qad khalaqta li bani Adam ad-dunya ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa yalbasuna wa yankihuna." Ya Allah, Engkau ciptakan, ya, kata siapa nih? Malaikat kepada Allah. Ya Allah, Engkau ciptakan bani Adam, anak Adam. Nih kita ini apa? Anak Adam ya. Kita keturunan Nabi nih sebetulnya. Nabi apa? Nabi Adam. Jadi Engkau ciptakan apa? Engkau ciptakan keturunan Adam, manusia, dunia. Jadi dunia ini Engkau jadikan untuk apa? Manusia, kata malaikat. Sehingga mereka bisa yakuluna fiha, mereka bisa makan di dunia nih. Kita kan makan kan? Ya. Wa yashrabuna, mereka manusia bisa minum, keturunan Nabi Adam. Wa yalbasuna, mereka juga berpakaian. Wa yankihun, mereka bernikah. Kenapa? Karena malaikat enggak makan, enggak minum. Malaikat juga apa? Tidak apa? Menikah. Gitu. Maka malaikat minta faj'al lanal akhirah. Kalau gitu, jadikan untuk kami akhirat. Kalau manusia apa? Di dunia, maka akhirat untuk kami. Sebagaimana Engkau jadikan apa? Dunia untuk apa? Manusia. Apa kata Allah? La af'al, saya enggak lakukan itu. Sampai berulang-ulang malaikat seperti itu. Maka kata Allah, wa izzati la aj'alu shaliha man khalaqtu biyadai kaman qulta lahu kun fayakun. Jadi aku tidak akan jadikan. Jadi manusia itu apa? Beda dengan malaikat gitu. Makanya ibadahnya malaikat
dengan ibadahnya manusia berbeda. Kalau malaikat ibadahnya satu itu aja. Bertasbih berzikir gitu ya. Mengitari Baitul Ma'mur itu keliling. Itu aja satu. Menyampaikan wahyu Jibril. Meniup sangkakala, ya udah, itu aja. Tapi manusia memiliki ibadah yang sangat kompleks. Kompleks apa perumahan nih? Kompleks apa sih? Kompleks itu apa sih? Saya nggak tahu. Kok bisa kompleks gitu ya? Sangat kompleks, sangat beraneka ragam deh gitu ya, gitu ya. Kompleks ya. Bukan kompleks perumahan nih. Jadi manusia memiliki ibadah yang sangat beraneka ragam. Sholat, ngaji, zikir, beribadah, puasa, baca Al-Quran, pergi haji, umroh. Itu banyak sekali, sedekah dan sebagainya. Termasuk nikah pun menjadi sebuah ibadah. Ya, itulah manusia. Jadi berbeda. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah SWT bahwa kita dijadikan manusia yang merupakan makhluk yang mulia. Maka jadikanlah diri kita sebagai manusia yang betul-betul manusia. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur menjadi nikmat Allah SWT diberikan menjadi manusia, orang tua kita juga bertauhid kepada Allah SWT, diri kita juga begitu. Mudah-mudahan terus sampai hari kiamat anak-anak keturunan kita juga seperti itu, dan pada akhirnya nanti kita bisa bareng-bareng ketemu di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena udah Isya, kita tutup subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.